Saudari dan saudara, kali ini kami ingin memperkenalkan satu sosok dalam Ordo Karmel, yaitu Bruder Vincentius Parsi yang mempunyai minat, hobi, dan bakat di bidang musik, khususnya organ. Anda dengar? Saudari dan saudara dengar? Nah, ini ada suara Bruder Parsi memainkan organ, tapi kita masih akan mendengarkan dan sekaligus akan menggali lebih dalam lagi tentang Bruder Parsi. Bruder Parsi main musik ini, ya kita bisa menikmati suaranya yang sangat bagus, ya. Hebat sekali ini, kita bisa menyaksikan bagaimana Bruder Parsi memainkan organ, ya. Seperti biasanya setiap alat musik ketika disentuh dan dimainkan oleh orang yang tanda kutip profesional, itu suaranya begitu indah dan enak sekali dinikmati. Itulah hakikatnya musik, ya. Tetapi tentu orang bisa main musik dengan sangat bagus seperti Bruder Parsi itu bukan mendadak, ya, pasti ada perjalanannya, kira-kira lebih begitu, ya. Nah, kita akan mencoba menggali bagaimana Bruder Parsi ini bisa memainkan organ dengan begitu bagus. Bruder Vincent Parsi, selamat bertemu lagi. Apa kabar, Bruder? Baik, Romo, ya. Baik, seperti ya. biasanya, ya. Ya. Orang itu kalau suka main musik pasti wajahnya itu selalu ceria begitu. Ya, itu yang membuat banyak orang itu ingin tahu, Bruder, ya. Ya, makasih, Nah, ya. kami ingin juga tahu, Bruder, ingin tahu. Ya. Mulai kapan Bruder ini main organ begini? Sejak kapan ini? Kapan ya? Yang jelas itu tidak mulai kecil ya. Ya. Kan bapak saya itu petani, bapak saya itu bisanya gamel. Gamelan, ya. Kalau bisanya mungkin ya sudah SMP nggak kenal. Kenalnya gamelan. Ya. Baru SMA lah mulai kenal namanya organ. Tapi tidak langsung organ. Keyboard kecil yang untuk main-main itu. Ya. Main-main itu kok. Yang sederhana itu. Yang ya. sederhana, kecil dari situ. Waktu usia SMA masuk waktu di Lawang di masa postulat itu kok ada barang nggak terpakai, itu dari situlah saya berangkat. Oke. Dari kecil itu, dari yang kecil. Ya, pakai organ kecil. Kecil ya. Meskipun Bruder sudah tidak kecil lagi, ya. Waktu itu Bruder sudah besar, kan? Besar tapi kurus waktu itu. Besar tapi kurus. Ya, saya kira itu ada hubungannya, ya. Bakat main gamelan dari orang tuanya Bruder Parsi dengan bermain organ ini kemungkinan ada hubungannya, ya. Orang berlatih sesuatu itu pasti menghadapi tantangan, ya, suka duka gitu, ya. Bruder bisa cerita nggak kira-kira susah senangnya belajar organ gimana? Pertama kali masuk langsung, wah enak, nyaman gitu. Oh gitu ya. Ya. Saya kan pertama dulu kan keyboard kecil, Ya. Habis itu di dekat di Lawang itu di masa foto itu kan dekat gereja paroki. Ya. Di situ ada organ di gereja paroki. Saya coba masuk ke gereja. Ya. Curi-curi waktu tidur saya kurangi untuk belajar sendiri. Dan waktu itu saya masih ingat, saya kan dari kosong lah, dari nggak ngerti apa-apa. Saya gambar. Jadi dari nada C ya sampai B itu, kalau C itu do re mi fa solnya di mana tempatnya, saya gambar. Itu sudah not balok semua. Saya gambar waktu masih not ada, angka, ya. cuman dari organ. Saya gambar organnya. Digambar. Gambar ini organnya, ya, saya gambar persis. Tutsnya itu Tutsnya saya gambar. Kalau misalnya do-nya dari C, dari D, itu tempatnya di mana saja, saya gambar. Kalau do-nya di F, sulit memang, tapi saya cari mana sih bedanya kalau dari F itu yang berbeda notnya apa. Saya waktu itu belum tahu, saya gambar. Sampai 12 macam itu saya gambar semua. Dari situlah saya mulai sedikit bisa, kemudian saya cobakan di gereja dengan organ. Jadi itu dihafalkan sebelum main. Hafal. Itu dihafalkan di rumah. Dihafalkan di rumah, dibayang-bayangkan seperti orang main organ itu gimana, dibayang-bayangkan, oh itu notnya di sini, dibayang-bayangkan. Pernah mimpi main organ gitu waktu saking pernah mimpi main organ Ya, apa enggak? mungkin bisa juga mimpi pernah, cuman lupa. Gitu ya. lupa. Ya. Jadi main gereja sampai waktu itu main di gereja ya beberapa kali waktu orang-orang tidur saya ke gereja latihan. Sampai saya itu menurut saya bisa lah ya, sehingga saya memberanikan diri
latihan apa namanya? Lagu-lagu gereja. Lagu gereja dan mengiringi misa harian. Misa harian dulu. Jadi saya belajar sendiri, nggak tanya kepada siapa-siapa, belajar cari di gambar-gambar sampai saya ya meskipun sederhana tapi saya berani ngiringin lagu pembukaan saja. Ya, Jadi ya. misa harian itu dari situ. Ya, Ini singkatnya Bruder belajar sendiri kelihatannya ya. awal-awal saya belajar sendiri, Pak. Mau tanya siapa nggak ngerti, waktu itu belum punya kenalan. Ya. Waktu itu juga nggak ada buku apa. Saya gambar dari barangnya keyboard, saya gambar, saya ikuti, saya coba belajar sendiri. Sampai ya bisanya bisa lah, pokoknya sederhana, bisa ngiringi. Wah, luar biasa Bruder Vincent Parsi ya. Nah, di dalam dunia musik itu kan ada banyak sekali alat musik, ya. Ada biola, ada saksofon, ada gitar, dan ada macam-macam alat yang lain. Nah, mengapa Bruder itu kok jatuh cintanya kepada atau pada organ gitu, enggak alat yang lain? Tadi kan orang tua main gamelan, ya. Kenapa justru ke situ gitu, Der? Nah, itu perubahan dari awal. Waktu di SMP dulu itu selama 3 tahun ada pelajaran gamelan dan saya minatnya di situ. Kenapa menjadi organ? Itu karena lingkungan yang membentuk saya. Lingkungan membentuk saya dan alat yang ada di situ waktu itu ya hanya organ. Gamelan ya nggak bisa. Dan gamelan harus banyak orang yang main. Sedang kalau organ kan sendiri bisa main-main bebas gitu ya. Jadi karena lingkungan berada dan alat yang tersedia waktu itu ya organ. Dan yang kedua itu waktu misa-misa itu nggak pernah atau jarang sekali diiringi gamelan sehingga rasanya kok kalau belajar gamelan nanti kurang digunakan. Kalau organ kan hampir tiap hari bisa digunakan, tiap hari misa. Bruder kan punya background gamelan juga. Nah, sekarang ini ada orang yang mengkombinasikan gamelan dengan musik-musik seperti ini, jadinya campur sari, Der. Nah, kelihatannya saya pernah lihat Bruder itu juga sering main campur sari ya. Itu apa namanya, saya mulai kenal campur sari itu gara-gara kira-kira 2 tahun lalu itu menghadiri ponakan saya nikah. Nah, ponakan saya nikah itu ngundang organ tunggal. Waktu itu organ tunggalnya campur sari. Saya pikir kok ramai sekali, meriah, dan gayeng. Saya pikir ini alat musiknya apa? Ternyata tuh hanya keyboard dan satu kendang, satu penyanyi. Itu sudah bagus. Dari situ saya penasaran. Kenapa kok bagus sekali cara mainnya? Caranya begitu. Coba saya intip. Akhirnya saya cari-cari di YouTube. Kan belum lama saya punya YouTube sehingga cari di YouTube bagaimana cara main langgam campur sari. Ternyata ada petunjuknya dan saya bisa belajar di situ. Jadi saya belajarnya sedikit nggak terlalu banyak. Sedikit tahu campur sari karena itu. Tapi karena juga saya sedang campur sari itu di dalam lagu-lagu gereja kan juga ada yang namanya lagu apa gaya Jawa, lagu apa gaya keroncong, makanya keroncong juga. Berarti kalau itu ada berarti itu musiknya Bruder juga mulai inkulturatif ya, Der ya. Menyesuaikan dengan musik-musik daerah gitu ya. Ya sejauh mampu saya memang saya selalu kalau ngiringi harus lihat judulnya apa dan style yang ditunjukkan itu style apa. Kalau style Batak mestinya dimainkan dengan gaya Batak. Tapi karena saya di Jawa dan sering main lagu Jawa, ya saya sedikit belajar campur sari untuk ngiringi lagu liturgi yang gaya Jawa yang dengan gamelan. Nah, Der, kecuali yang tadi sudah dimainkan ya. Nah, kita ini kepingin mendengar Bruder itu main musik liturgi yang bergaya keroncong, Der. Kira-kira dikasih intronya ini kayak apa kira-kira, Der? Oh gitu ya, ya bisa saya coba, bisa coba ya. Oke, ya. Enak ya. Oh ya bener ya, ini secara kostum. Saya sebentar mau ya, tak ganti dulu supaya pas. Kurang gaya nggak cocok ya. Loh, harus ganti kostum. Iya, supaya pas. Tadi kan pas ya. Tadi salah-salah itu Ya, kalau ya. dari ini mungkin jadi pas Ya. Langsung aja ya. Langsung mulai ya.
asik, enak sekali ya. Bruder kalau main enak sekali ya. Cuma Der, Ya. banyak orang itu memainkan alat musik yang sama, Ya. jenis musik yang sama, tetapi hasilnya itu beda gitu loh. Bruder kan permainannya ketika dinikmati itu kan rasanya lain gitu loh. Kok bisa gitu ya? Jadi apa namanya suara itu tergantung dari feelingnya seseorang, improvisasi seseorang. Dan saya pernah ditebak itu waktu suatu misa, kemudian ada umat yang kenal dengan saya. Umat itu nebak saya. Pasti tadi itu yang ngiringi tadi Vincent tadi. Kok modelnya kok gayanya seperti itu? Pasti dia. Ternyata benar. Dan ini memang bisa seperti itu karena setiap pribadi itu punya kekasannya. Setiap orang tergantung dari improvisasi masing-masing, tergantung dari feelingnya masing-masing, daya apa namanya dari musiknya masing-masing, gitu aja. Itu yang saya buat. Ya itu dilatih ya Der ya. Itu bisa bisa macam-macam masuknya, bisa macam-macam, bisa latih terus menerus atau sesekali mungkin lihat konser mungkin gitu. Mungkin lihat konser atau di TV ada live TV ada musik-musik, perhatikan ini lagunya sama tapi kok iringannya beda, ini apa yang bedakan ini? Oh ini bisa dipelajari nih, bisa dipelajari orang itu ya. Tadi kan keroncong Der ya. Iya. Tadi kan kita sudah bicara tentang campur sari dan Iya, lain-lain. iya. Bagaimana Bruder itu menyukai campur sari itu dan kira-kira kalau nanti itu harus dibawa masuk ke dalam musik liturgi gereja itu kira-kira gimana? Iya. Iya. Saya memang terakhir-akhir ini suka campur sari karena gaya style campur sari mendekati yaitu style Jawa. Dalam sebuah lagu pasti ada judulnya ini style Jawa, maka mesti diiringi dengan style Jawa. Jangan Jawa tapi diiringi dangdut enggak cocok. Atau mungkin di situ ada tulisannya style Batak begitu, mestinya kita iringi dengan style Batak. Atau mungkin gaya Lio gitu, misalnya Clio gitu. Kalau Lio itu mesti ada sedikit ada rasa gawi-gawinya, enak, undayu-undayu sampai joget-joget itu enak. Nah itu prinsipnya itu kalau kita mengiringi sesuaikan dengan partitur yang ada. Di situ itu minta suruh kita mengiringi model apa. Terus gimana caranya menduga dan menjiwai musik dari Lio, dari Jawa, dari Batak, dari Dayak? Itu kan butuh kemampuan lain ya, tidak hanya sekedar mampu main musik ya. Jadi kalau saya ngiringi, saya berusaha untuk mainkan sesuai dengan stylenya masing-masing. Kalau misalnya style Lio ya Lio, tapi kalau misalnya style Jawa ya model iringan Jawa. Jawa itu kekasannya apa? Oh ada gamelan. Misalnya lagu ini misalnya ya, lagu apa ya? Ojo Lamis misalnya Ojo Lamis ya. Coba ini gending ini bisa digunakan untuk Ojo Lamis, tapi musiknya juga bisa dikombinasikan untuk lagu liturgi, bisa lagu yang rohani apa. Tapi saya coba dulu yang Ojo Lamis misalnya ya, Jawa misalnya. Nih. Ya, udah coba ya. Saya selalu terhanyut ya kalau mendengarkan Bruder main ini ya. Tadi saya sudah tanya tentang perbedaan pemain musik yang satu dari pemain yang lain. Bruder mengatakan ada feeling, ada improvisasi, ada apa gitu ya. Nah kalau menurut pengalaman Bruder, sejauh mana spiritualitas Karmel yang Bruder hayati itu terkait dengan permainan musik Bruder itu? Kira-kira gimana? Kalau menurut saya itu sikap batin seseorang itu mempengaruhi kualitas dari suatu iringan. Misalnya saja
misalnya pas saya pulang dari kebun mencangkul gitu ya, betul-betul tiba-tiba langsung mengiringi di gereja. Pasti iringannya kering, gak enak. Karena suasana batin belum siap. Jadi menurut saya itu suasana batin, sikap batin, kondisi batin itu mempengaruhi kualitas dari suatu iringan. Sehingga menurut saya sebelum mengiringi liturgi hendaknya kondisikan sikap doa, sikap batin. Kalau menurut bahasa bahasa Karmel barangkali iringan kita ini harus lebih kontemplatif. Oh, gitu ya. Ya, menurut saya. Jadi ada jiwanya. Ada jiwanya. Kalau iringannya pulang dari mencangkul tadi ya kan datar kering, nggak ada ide masuk. Kadang-kadang saya mengiringi itu tidak dipersiapkan di belakangnya, tapi tergantung dari suasana batin pada waktu mengiringi. Wah, suasananya kok umatnya banyak dan syahdu, itu membawa saya untuk juga semangat untuk ngiringi dan membawa orang masuk dalam doa. Itu yang pertama, doa tadi itu. Kalau misalnya hubungan dengan pelayanan, itu pasti bahwa saya harus siap melayani, kecuali melayani orang yang mau belajar organis, sedikit membantu begitu ya, mengajari sedikit yang saya mampu. Tetapi juga saya sering sekali diminta untuk membantu mengiringi. Pas petugas organisasi kosong, nggak bisa, tiba-tiba saya ditelepon, besok bener bantu kan ya, ngiringi. Saya siap. Jadi itu segi spiritualitasnya untuk pelayanan. Tapi yang penting yang terbaru untuk saya yang soal persaudaraan itu, saya itu terakhir ini kan suka campur sari. Campur sari menurut saya itu lebih universal modelnya. Bisa untuk yang liturgi boleh, oke saja dengan penyesuaian seperlunya. Tapi juga bisa untuk lagu-lagu yang umum. Kayak tadi itu misalnya yang umum-umum. Nah, itu bisa merangkul lintas perbedaan. Jadi persaudaraannya lebih lengkap kalau mau memaksimalkan yang campur sari tadi itu. Saya pernah gini suatu saat pas ada ulang tahun senior saya itu. Saya pas baru-baru mulai bisa campur sari. Saya coba menampilkan campur sari, dan saya kebetulan punya kenalan sinden yang profesional waktu itu, sehingga saya sekaligus belajar di sinden itu. Oh, ternyata lagu campur sari cara cengkokannya beda dengan lagu-lagu yang biasa, sehingga saya juga diperkaya oleh sinden yang profesional tadi. Saya mengiringi campur sari, dia nyanyi campur sindennya tadi. Menurut saya sih, meskipun itu baru edisi perdana ya, menurut saya tidak terlalu mengecewakan. Tapi yang jelas segi persaudaraan bisa merangkul semuanya, merangkul lintas bedaan. Misalnya mau diiring untuk di kampung misalnya, bisa diminta untuk ngiring di kampung misalnya ya, ini sangat bermanfaat ini. Tidak ada sekat-sekat perbedaan untuk ini. Jadi hubungannya saya kira itu, kalau saya hubungkan ya dengan spiritualitas Karmel soal doa, pelayanan dan persaudaraan, saya kira bisa dimaksimalkan cara mengiringi dengan organ ini. Gitu aja. Nah, kalau berkaitan dengan soal pelayanan dan persaudaraan ya, Bruder kan tidak hanya main untuk diri sendiri, bukan hanya ngiringi, tetapi juga melatih ya. Bruder tadi kan menyebut pernah ngajari orang gitu ya. Betul, Bagaimana Bruder mengajari orang itu main musik sehingga dia tidak hanya menjadi pemain musik yang baik, tapi menjadi pemain musik yang dijiwai dengan spiritualitas Karmel yang Bruder punya. Iya. Saya bukan memberi kursus yang yang tertata rapi harus reguler setiap hari enggak. Saya hanya membantu kalau ada orang yang ingin belajar dengan saya, maka saya sampaikan apa yang saya mampu saya berikan. Pemain keyboard ini bukan sesuatu yang dihafalkan, yang untuk diceramahkan, itu bukan, tapi keterampilan jari. Kalau hanya bermain hanya waktu ketemu saya, waktu kursus atau waktu les, di rumah nggak ada latihan, nggak berkembang, nggak bisa. Dan itu harus disertai bakat dan minat. Kalau nggak ada itu ya nggak sulit. Kalau untuk melatih seseorang itu saya beri teori, tapi saya pesan nih harus banyak-banyak berlatih dari teori ini. Kalau dibuat persentase mungkin ya barangkali 10% teori, tapi harus 90% itu latihan. Latihan langsung di atas barang ini loh, di atas benda itu. Touch organ ini. Itu yang saya buat untuk para orang-orang yang ingin latihan. Ini kan musik ini, terutama organ ini kan tangan kanan, tangan kiri. Kemudian kalau nanti ada bass itu bass kaki. Itu antara akor tangan kanan, akor tangan kiri, kemudian dengan kaki itu loh. Caranya gimana mengkoordinasi itu? Dalam waktu dulu kan pernah saya pernah sedikit belajar ya, pernah belajar itu
diajari bagaimana membaca not balok. Ya. Pertama, di dalam not balok ini sudah ditunjukkan mana yang jari harus bunyi, mana yang jari kiri harus bunyi, mana bas kaki yang harus bunyi. Tidak akan berbunyi kalau di not balok tidak diperintahkan. Ya. Sehingga dilatih dari membaca not balok itu, oh seperti itu. Oh kalau hanya kanan saja, ya kanan saja, ini nggak usah bunyi, nggak usah. Kalau kiri bunyi, ya kiri saja, ini nggak usah bunyi misalnya. Jadi tiga-tiganya koordinasi itu dari latihan not balok yang saya pelajari waktu itu. Ya. Apa yang menyenangkan dan apa yang menyusahkan dari menjadi pemain organ? Gitu ya, yang menyusahkan. Saya itu meskipun apa namanya terjadi apapun, saya itu ya bisa tertawa. Prinsip saya itu memang tertawa memang saya ini. Maksudnya, karena dalam apa namanya kata-kata mutiara yang saya pegang sampai sekarang ini, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu prinsip saya. Itu kata-kata mutiara waktu saya pesta pera. Kata-kata ini saya pegang. Apapun situasinya, saya tetap bahagia dan bersyukur dan berdoa. Cuman kalau ditanya apa yang menyenangkan waktu ngiringi, mungkin waktu praktek, saya senang dan bangga dan masa marem ya rasanya. Kalau ada koordinasi, ada misalnya dirigen dengan organ itu klop satu ya, tidak jalan sendiri-sendiri gitu. Atau juga yang saya persiapkan misalnya ya, itu waktu prakteknya, waktu tampilnya sungguh itu benar-benar terjadi seperti itu, gak keliru. Itu rasanya marem. Masih bukan, ya bahagia, senang lah. Tapi kalau yang istilah menyedihkan nggak ada, hanya mungkin agak sedikit nggak nyaman. Pernah waktu kemarin waktu campur seharian kemarin itu, sebelum mulai itu ternyata harus setel dulu. Ternyata ada satu yang belum saya setel, kelewatan. Waduh, saya itu ya jadi saya nggak sedih enggak. Cuma sedikit kurang mantep gitu, kurang marem rasanya ya, kurang menyenangkan ya, agak sedikit ganjel. Tapi menurut saya ini pelajaran. Karena apa? Tidak semuanya itu jalan sempurna. Nanti kalau sudah sempurna, nanti semua sempurna, siapa lagi yang mau belajar? Mau sudah sempurna, sudah sempurna nggak perlu belajar. Sehingga meskipun ada kekeliruan, saya sebagai bahan pelajaran untuk saya. Gitu, bagi pelajaran. Bruder bisa mengungkapkan kepuasan batinnya main organ, main musik. Kepuasannya di mana? Kepuasannya itu ya kalau saya bisa mengiringi dengan apa namanya, misalnya dari lagu klasik, saya bisa memainkan sesuai dengan partitur yang bagus, lengkap, dengan penuh penghayatan. Waktu main sambil sedikit merasakan sairnya seperti apa, bunyinya seperti apa. Rasanya senang dan rasanya ya membawa semangat dalam hidup. Kecuali untuk hiburan saya sendiri, tapi mungkin juga orang lain kalau bisa menikmati iringan saya yang bagus, mungkin juga akan membuat hiburan untuk mereka. Masih ada lagi Bruder satu tadi kita iya. belum menyinggung soal bagaimana Bruder bisa berbagi pesan-pesan khusus, tips-tips khusus untuk anak-anak muda, generasi muda dalam permainan organ ini. Oh gitu ya. Ada dua hal ini yang pertama, kalau ada orang atau anak yang kepingin main organ gitu, kepingin sekali, tapi belum menemukan gurunya gitu ya. Misalnya siapa gurunya, saya belum punya, kenal siapa. Bisa gunakan sedikit teori musik dulu. Ya, kalau saya boleh menyarankan itu, satu itu ilmu harmoni. Buku ilmu harmoni itu untuk latihan chord-chordnya bagus sekali, lengkap di situ. Yang kedua, buku menjadi organis, itu penekanan pada not balok. 2. Jadi bagi yang baru-baru, yang nggak punya guru, nggak punya kenalan, bisa gunakan itu. Ya, bagi yang sudah punya kenalan atau guru, bisa tanya teorinya seperti apa, dasarnya seperti apa. Kemudian yang penting adalah ini, karena seorang organis itu kan, sekali lagi saya katakan bahwa bukan soal bagaimana memberikan ceramah soal organis, bukan soal bagaimana memberi konferensi organis seperti ini, bukan. Tapi soal keterampilan jari. Maka tip yang kedua adalah banyaklah main latihan di atas tuts organ. Bukan hanya teori mungkin sedikit sekali, tapi yang main itu latihan itu harus terus. Itu yang kedua. Jadi banyak-banyaknya latihan di atas tuts organ. Yang kedua. Yang ketiga, setelah mulai latihan seperti itu, aplikasikan dalam sebuah lagu yang paling senang ya dulu, tapi juga lagu yang sedikit chordnya, sedikit chordnya dan dihafalkan. Maka bertahap, makin chord lengkap dan makin lengkap. Itu yang ketiga. Yang terakhir adalah itu kondisi terakhir ini.
saya kenal YouTube baru-baru ini. Sehingga yang terakhir menurut saya bukalah hati untuk melihat dari YouTube. Mau belajar apapun di situ, gaya apapun di situ, ada di situ, tanya saja, nanti dijawab nanti. Dan orang-orang YouTuber sana itu banyak sekali yang membantu kita, akan menjawab kamu punya kesulitan apa, maka mereka akan menjawab langsung di saat itu juga. Itu jadi 4 hal yang bisa saya katakan untuk para generasi penerus, baik yang masih baru maupun yang sudah mulai organis tapi ingin lebih mahir lagi. Menurut saya yang terakhir adalah belajar dari YouTube. Saya tuh semuanya hampir semua dari YouTube. Budar, terima kasih banyak dari ini. Saya kira sharing yang sangat menarik, bukan hanya soal musik dan keindahannya, manfaatnya untuk liturgi, tapi yang tadi saya pelajari dan sangat menyentuh itu bagaimana Bruder mengombinasikan antara permainan musik organ ini dengan spiritualitas Karmel, doa, persaudaraan dan pelayanan. Ini saya kira sangat menarik ya, dan kira-kira ini memang perlu dikembangkan terus. Bruder, saya kira nanti bukan hanya main untuk pelayanan ya, moga-moga bisa berbagi kepada yang lain, terutama kepada generasi muda, terutama frater-frater Karmel yang memang punya bakat musik organ khususnya piano, supaya mereka bisa mengiringi juga dengan penjiwaan yang dimiliki Bruder itu. Saya kira luar biasa ini. Jos ya. Ya, Jos, terima kasih. Ya.